والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء مرضاه الهدى والهداية رشد الخير ابتغاء مرضاته وقرب أصحابه سلم خاتم من الموت شفينا رسول الله صلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فروى يا أبائي وإخوانه الأنبياء ومشايخنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم نفع الدين والدنيا الآخرة وعلى كل نية صالح جامع وشمع بإذن الله يفتح علينا على الفتان في فكر الدين وتأمين السبيل اسم أحمد بن مرشدا شيخنا دليل صحبته المنه رسول خاصة جنسة وتنسكنا فمن بنا وتنسك الملكة المقربين وأن الله يفرج المسلمين وفتن المسلمين ويرحم المسلمين ويولي خير رسول شرف جنب نعيم وفتن من هم وغاب بفضل لكل نية صالح وخيرات الدنيا الآخرة شقاتها الموفق على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم وسلام ورسول حضرة النبي سلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الفاتحة صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT saya berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan kitab Zubat dan juga Muqaddimah Adhromiyah. Terakhir di kitab Zubat sudah kita bahas bait-bait syair tentang nazoman, bait-bait nazoman di kitab Shalah tentang kefarduan atau wajibnya sholat dan waktu-waktu sholat. Sekarang kita beralih ke Muqaddimah Adhromiyah, di situ dibahas lebih panjang lagi tentang kewajiban sholat. Babun as-salat, babus salati. Dalam qala Syekh radhiyallahu an, tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wajib apa salat itu? Ala kulli muslimin, atas setiap muslim baligh, berakal sehat, tahirin, suci, jadi suci dari haid dan nifas. Fala qadha ala kafirin, maka tidak wajib atas mengqadha atas orang kafir. Fardun ala kulli wa fardun ala mukallafin wal aslama wa an ma'idin wa nifasin salima. Itu yang disebut di Zubat. Fardu salat itu atas mukallaf yang sudah masuk Islam dan dia salimah, selamat dari haid dan nifas. Maka tidak wajib, karena yang wajib muslim, maka orang kafir tidak wajib. Jadi kafir asli. Fala qadha ala kafirin, maka tidak wajib atas kafir, yakni kafir yang asli yang baru masuk Islam, tidak wajib mengqadha puasanya. Supaya dia tertarik masuk Islam. Kalau langsung dibebani untuk mengqadha'i, ya, maka lari.
Adapun hak sesama manusia, Islam itu kan dikatakan al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Itu masalah kewajiban-kewajiban kepada Allah. Artinya dia belum pernah puasa sebelum Islamnya, belum pernah sholat, itu terhapus dengan dia masuk Islam. Tapi hak sesama manusia tetap dia punya hak muamalah sebelum Islamnya masuk Islam, punya utang ya tetap, ya kan? Bukan terus Islamnya menghapus. Yang terhapus itu cuma haknya kepada Allah, sholatnya, puasanya itu dengan dia masuk Islam. Yang sebelumnya itu dimaafkan, nggak perlu dia mengqadha puasanya, nggak perlu dia mengqadha sholatnya. Tapi hak sesama manusia tetap wajib dia qadha. Ya. Seperti di Bukhari itu di hadis Hudaybiyah yang panjang itu ada seorang yang masuk Islam, ya, kemudian ketika itu bertemu dengan orang yang punya hak dulu, maka dianggap dia pengkhianat. Ayu Hudar, ya. Wahai pengkhianat, katanya dia, sedangkan orang ini sudah masuk Islam, tapi dia punya sangkut paut hak, dia sudah pernah mengambil harta atau berhutang atau belum bayar atau dia mengambil harta sesamanya. Maka Rasul SAW bersabda, amal Islam qabil tuh, saya terima keislamannya. Amal mal, adapun harta itu urusan dia dengan engkau. Jadi tetap hartanya itu meskipun dia masuk Islam, dia harus melunasi apa yang dulu pernah dia ambil umpama, dia tetap harus kembalikan meskipun dia sudah masuk Islam. Jadi tidak wajib qadha. Maksudnya sholatnya itu tadi ya, bagi orang kafir asli, begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya. Selama dia kafir, tidak wajib dia qadha'i. Selama dia balik, ini kafir, belum masuk Islam, mulai dari dia balik sampai masuk Islam, tidak perlu dia mengqadha'i zakatnya, puasanya, sholatnya. Ilal murtaddah, kecuali orang murtad. Untuk ilal murtaddi badal. Kalau qadha ala kafir ilal murtad, ya, ilal murtaddi badal atas kafir. Kecuali orang yang murtad, maka wajib qadha. Ya. Istisna illa, kalau didahului nafi maka boleh dua, boleh mansub dengan istisna, boleh jadi badal. Ilal murtadda boleh. Untuk ilal murtaddu, ilal murtaddi jadi badalnya kafir. Kecuali orang yang murtad. Artinya orang yang murtad itu tetap wajib qadha. Orang kafir tidak wajib qadha, kecuali kafirnya itu dia murtad, dalam arti dia pernah masuk Islam sebelumnya, terus murtad, naudzubillah, kembali ke kafir, terus masuk Islam lagi setelah kemurtadannya, maka wajib mengqadha apapun kewajiban dia selama kemurtadannya. Bahkan waktu gilanya ketika murtad, habis murtad, tengah-tengah murtad gila, terus sembuh, terus masuk Islam lagi, meskipun waktu gilanya ketika murtad, tetap wajib diqadha'i. Kenapa? Sebagai pemberatan bagi orang murtad tadi. Kalau masuk Islam kan tidak wajib, sebagai peringanan bagi orang yang mau masuk Islam. Tapi orang murtad, karena dia sudah ngerti hukum, sudah pernah ngerti Islam, kok balelo murtad, untuk memberatkan dia supaya jadi pelajaran dia, bila murtad lagi dia harus mengqadha'i semuanya. Wala sobiyin, dan tidak wajib atas sobi. Matuf ke la tajibu, ya, la tajibu ala sobiyin. Wala qadha'a, la qadha'a ala sobiyin, tidak wajib qadha atas anak kecil. Wala haidin, kalau dia balik, tidak wajib mengqadha atas anak kecil, ya, ketika dia balik, apa yang dulu pernah sebelum balik dia pernah tinggalkan dari sholat, cuma dianjurkan saja, dianjurkan untuk mengqadha, tapi nggak wajib. Semenjak tamyiz dianjurkan, kalau ada yang pernah dia tinggalkan
dianjurkan saja untuk mengqadha, tapi tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat sebelum dia balik. Wala ala sobiyin, tidak wajib pula mengqadha atas sobi, anak kecil. Wala haidin, tidak wajib pula mengqadha bagi orang haid. Wa nufasa, dan tidak wajib qadha atas nufasa, wanita-wanita nifas. Maksudnya sholatnya ya, selama nifasnya dan haidnya tidak wajib kok qadha. Kalau puasa wajib qadha karena setahun sekali. Kalau sholat, kalau diwajibkan qadha, wanita haid nifas memberatkan bagi mereka, bagi para perempuan. Karena datang hampir, yang normal tuh haidnya hampir setiap bulan. Kalau dia setiap bulan ada utang, yang kebanyakan terlalu berat. Maka Rasul cuma memerintahkan para wanita zaman itu, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari itu, ya kan, kita diperintah untuk mengqadha sholat kita, puasa kita, tapi tidak mengqadha sholat kita. Ini kita mesti perempuan zaman itu. Wala majnunin, tidak pula wajib atas orang gila, karena tidak mukallaf orang gila. Ilal murtadda, itu kecuali murtad. Orang gila, yakni gila ketika dia murtad, maka tetap wajib mengqadha, seperti tadi sudah jelas. Wala mughma alaih, tidak wajib mengqadha orang yang pingsan. Pingsan tidak wajib. Ila sakran, ila sakranil muta'addiyah atau sakranal muta'addiyah, kecuali orang yang mabuk karena sengaja, maka tetap wajib mengqadha sholatnya. Orang hilang akal karena pingsan, semaput apa koma. Orang koma kan nggak sadar, koma itu berapa hari rumah sakit tak sadar diri, tidak wajib mengqadha sholatnya. Tidak wajib sholat. Syarat wajib sholat Islam balik berakal sehat, itu syarat wajib sholat tadi ya, tajibu ya kan. Wajib sholat itu atas balik berakal sehat. Berarti kan salah satu tidak terpenuhi, tidak wajib. Orang pingsan, dia mungkin muslim, dia mungkin balik, tapi dia tidak berakal sehat, maka tidak wajib sholat. Kalau tidak wajib sholat, wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha orang pingsan. Puasanya wajib mengqadha, tapi sholatnya tidak. Orang pingsan sehari penuh, mulai dari sahur sampai buka, menurut pendapat muktamad tidak sah puasanya hari itu, walaupun sudah niat. Dia harus mengqadha ketika hari pingsan. Tidak sah puasa. Kecuali kalau bangun sebentar siuman, tengah hari dia sadar, walaupun kemudian pingsan lagi, masih tetap sah puasanya hari itu. Tapi sholatnya tidak wajib diqadha, karena tidak sadar, tidak wajib. Sholatnya saja nggak wajib, bagaimana mengqadhanya? Orang yang wajib sholat meninggalkan sholat wajib mengqadha karena dia wajib sholat. Tapi orang tidak wajib sholat, apa wajib mengqadha? Tidak ada, tidak ada kewajiban. Orang gila, muslim terus gila, lain sama murtad tadi, itu pengecualian ya. Pengecualian gilanya saat murtad itu pengecualian, karena untuk memberatkan dia. Tapi secara apa? Secara umum orang gila tidak wajib qadha. Tidak juga wajib pada mughma alaih, orang yang pingsan atasnya. Illa sakran, kecuali orang yang mabuk secara sengaja. Meskipun akal sehatnya tidak berjalan, orang mabuk itu karena dia sengaja mabuk, tetap wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan. Wajibu alal wali, wajib atas walinya seorang anak, wasayyid, majikannya seorang hamba sahaya, budak. Amrus sobiyyi, wajib apa memerintah anak kecil, al-mumayyizi, yang tamyiz, biha, dengan sholat, lisabain, pada usia 7 tahun, wa darbuhu, dan wajib apa memukulnya, memukul sobi, anak kecil, anak tadi, bihi, alaiha, atas meninggalkan, atas sholat, jadi meninggalkan sholat, ay ala tarkiha li asyrin, pada usia 10 tahun. Mana sudah disubat, sudah dibahas,
wajibun 'alal wali syar'i ayamur tifla biha li sab'i wa darbu fil ashri wa fiha in balag ajzat wa lam tu'at idza minhu faragh wa idza balagha sabidu wa darbu fil ashri wajib memukul dalam usia 10 wa fiha dan pada usia 10 in balag jika balik ajzat maka sah salatnya ya la walam tu'at wa fiha dan pada saat salat jika dia balik tengah-tengah salat ajzat sah salatnya balik tengah-tengah salat itu idza balagha sabiyu aw afaqal majnun apabila balik anak kecil atau siuman orang yang gila atau mughma alaih atau aslam al-kafir atau masuk Islam orang kafir atau tahuratil haidu atau menjadi suci wanita haid siapa wanita haid awin nufasa'u atau wanita-wanita yang nifas qabla khurujil waqti sebelum keluar waktu walau bitakbiratil taharrum meskipun dengan takbiratul ihram wajib al-qada'u maka wajib mengqadanya bisyarti baqa'is salamati minal mawani dengan syarat apa? Baqa'is salama minal mawani dengan syarat tetapnya keselamatan dari penghalang tetapnya dia selamat dari penghalang-penghalang sholat. Biqadri ma yasau taharatu. Biqadri ma yasau taharata dengan kadar apa-apa yang yasau yang mencukupi apa ma at-taharata ing taharah wa sholata dan sholat. Amin. Dan jika anak kecil itu balik atau apa? Orang gilanya siuman atau orang pingsannya siuman dari pingsannya, orang gilanya sadar dari gilanya, orang kafir masuk Islam, orang haid suci dari haidnya sebelum keluar waktu sholat meskipun sekedar takbiratul ihram. Ini zuhur kan masih ada. Umpama dia masuk Islam nanti atau suci dari haid nanti menjelang asar. Kurang sak takbiran, kurang takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Keluar waktu zuhurnya. Cuma cukup untuk satu takbiratul ihram. Masuk Islam dia, suci dari haidnya atau hilang pingsannya atau gilanya atau balik. Wajib mengqadha zuhurnya tadi. Ya. Karena dikatakan mengqadha karena kan tinggal satu takbiran, takbiratul ihram terus keluar waktu. Tetap wajib mengqadha. Dengan syarat apa itu? Dengan syarat baqa'is salamah. Tetapnya dia selamat dari pencegah. Dari pencegah sholat menurut kadar yang cukup untuk bersuci dan sholat. Maksudnya apa? Kalau dia masuk Islam menjelang apa? Zuhurnya habis. Kurang satu takbiratul ihram, Allahu Akbar, keluar waktu zuhur. Kan wajib apa? Mengqadai sholat zuhurnya dengan syarat dia selamat di waktu itu setelah dia sadar itu, setelah pingsannya sadar atau haidnya berhenti, dia selamat dari penghalang sholat. Tahu penghalang sholat kan? Tadi itu kan semua penghalang sholat. Haid itu penghalang sholat, nifas penghalang sholat, mawani pencegah sholat, haid, nifas, kafir, sobi, kecil, itu kan pencegah sholat. Dia selamat dari ini. Sekedar waktu yang cukup untuk wudhu sama sholat, maka dia wajib mengqadha. Tapi kalau enggak selamat dari pencegah sholat, datang lagi pencegah sholat setelah masuk waktu asar, tiba-tiba langsung datang pencegah sholat, belum sempat waktu yang sekedar cukup untuk wudhu sama sholat, maka tidak wajib mengqadha sholat zuhurnya. Contoh, kurang 1 menit atau kurang beberapa detik kan cukup takbiratul ihram kan? Takbiratul ihram kan tidak sampai 1 menit. Allahu Akbar. Kan itu sekedar takbiratul walau bi takbiratul ihram.
Kan nggak sampai 1 menit takbiratul ihram. Keluar waktu zuhur. Tapi dia sudah suci sebelum itu. Sebelum keluar waktu zuhur, sudah suci dari haidnya, sudah hilang dari gilanya. Maka wajib mengqadha sholat zuhurnya. Tapi seandainya dia manjing asar kan ya, kan keluar waktu zuhur berarti manjing asar. Masuk waktu asar. Nggak sampai lama dari masuk adzan asar, pingsan lagi. Umpama jam 3 itu manjing. Umpama jam 3 itu manjing asar. Jam 3 kurang 1 menit, haidnya hilang. Haidnya hilang. Si perempuan ini, haidnya hilang, kurang 1 menit. Keluar waktu zuhur. Kan menurut ketentuan tadi apa? Harus mengqadha sholat zuhurnya. Tapi ternyata jam 3 manjing asar. Asal lewat sedikit, pingsan si perempuan yang baru suci dari haidnya ini pingsan. Sampai malam. Maka tidak wajib mengqadha sholat zuhurnya tadi. Karena dia itu tidak memenuhi syarat-syaratnya baqa'us salamah. Syaratnya tetap selamat dari penghalang sholat. Sekedar waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat. Tapi umpama jam 3 si wanita yang baru suci haidnya tadi ya, masih nututi zuhur kan, kurang 1 menit zuhur habis, dia suci dari haidnya, tapi belum sholat. Umpama waktu yang dibutuhkan untuk wudhu sama sholat umpama 15 menit atau 20 menit atau 15 menit gitu. Jam 3 manjing asar, jam 3 kurang tadi dia sudah suci, tapi belum segera mandi wajib. Belum segera mandi wajib. Jam 3 lebih 1/4, 15 menit atau lebih 20 menit, pingsan si perempuan ini. Belum sempat ngodoi zuhurnya. Yang seandainya sebelum pingsan tadi dia cepat-cepat mandi, cepat-cepat bersuci, cepat-cepat sholat, nututi ngodoi sholat asarnya, maka dia wajib mengqadha sholat wajib dia mengqadha sholat zuhurnya tadi nutut. Seandainya langsung mandi wajib, langsung mengerjakan sholat zuhur, ngodoi sholat zuhurnya, nutut. Ya, nutut. Ternyata dia tidak langsung sholat, sampai datang lagi mawane, datang lagi penghalang sholat, yaitu berupa pingsan, tidak sadar diri. Kalau nggak sampai waktu yang nututi, seperti tadi nggak wajib, ya kan? Tapi kalau masih nututi dia kok tidak sholat, masih nututi, seandainya dia tadi sholat, langsung mandi wajib. Jam 3 itu langsung manjing asar, langsung mandi wajib, langsung dia wudhu dan sholat. Umpama 20 menit umpama untuk sholat sama itunya. Nututi seandainya tadi dia lakukan. Dia tidak melakukan itu sampai datang penghalang sholat, yaitu pingsan. Jam 3 lebih 1/4, lebih 20, pingsan dia semaputnya, penghalang sholat. Tidak sadar diri akalnya. Terus akal sehatnya tidak ada. Tapi seandainya dia lakukan tadi nutut, maka dia nanti ketika siuman dari pingsannya tetap wajib mengqadha sholat zuhurnya. Wajib mengqadha sholat zuhurnya. Kemudian dan itu dikatakan di qadri sholat itu ai washolati bi akhafi mungkin minha karokaatain. Di kadarnya nututi sholat itu sholat dengan 2 rakaat yang seringan mungkin. Itu maksudnya nututi kadar sholat. Wa qadha'i ma qabla in jumi'at ma'aha, dan wajib mengqadha'i apa? Wajib mengqadha'i sholat yang sebelumnya. Dan wajib pula bukan hanya mengqadha'i sholat itu, tapi wajib juga mengqadha'i sholat sebelumnya. Wajib qadha ma qabla in jumi'at,
jika bisa dijamak sholat yang sebelumnya ma'aha bersama sholat itu. Bisyarti qadha'i salama minal mawani qadrul fardhain, dengan syarat tetapnya selamat si musolli, orang yang mau sholat tadi, dari pencegah sholat qadrul fardhain, sekadar melakukan 2 sholat fardu dan toharoh. Kalau tadi yang kasus tadi yang saya contohkan tadi, itu wajib dia nanti kalau siuman dari pingsannya si wanita tadi, walaupun malam tetap wajib mengqadha sholat zuhurnya. Ya. Dan juga wajib mengqadha sholat asarnya. Ya. Wajib mengqadha sholat zuhurnya, juga wajib mengqadha sholat zuhur asar kalau sholat sebelumnya bisa dijamak dengan sholat itu. Contoh, menjelang asar habis dia suci dari haidnya. Menjelang asar habis dia suci dari haidnya. Nah, kemudian di asar habis, umpama asar habis kan berarti manjing maghrib. Maghrib umpama jam 6, jam 5.55 sekarang maghribnya, kurang lebih 5.55 waktu Indonesia Barat ya, kurang lebih begitu. Nah, kurang 1 menit asar habis, suci haidnya wanita itu. Kurang sedikit asar mau habis, maka dia wajib mengqadha'i sholat asarnya plus sholat yang sebelumnya yaitu zuhur, karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Amin. Kalau yang kasus tadi cukup mengqadha sholat zuhurnya saja. Kalau dia sucinya menjelang maghrib, wajib mengqadha zuhur asar dengan syarat itu baqa'us salamah, tetapnya keselamatan, sekedar 2 fardhain, sekedar mengerjakan 2 fardu itu zuhur dan asar plus toharohnya, bersucinya. Artinya kalau dia mandi maghrib dia masih sadar, dia habis suci haidnya tadi, kurang 1 menit asar habis suci haidnya, dia wajib ketanggungan untuk mengqadha zuhur asar. Maka dia idealnya harus segera melakukan itu ketika suci. Tapi umpama habis mandi belum sempat melakukan sholat fardu, pingsan, artinya waktunya nggak cukup untuk melakukan sholat dua sholat fardu, dia keburu datang penghalang sholat berupa tidak sadar diri, maka tidak wajib mengqadha karena tidak memenuhi syaratnya mengqadha kalau dia masih tersisa waktu. Beda kalau dengan seandainya maghrib manjing, dia kok tidak segera mandi, padahal dia ketanggungan untuk mengqadha zuhur asar, dia tidak segera mandi, dia biarkan dulu sampai 20 menit atau lebih. Umpama kadar 2 fardu itu berapa? Kalau satu sholat itu 5 menit umpama, satu sholat itu 5 menit berarti 10 menit. Sama bersucinya katakanlah 5 menit untuk 10 menit, anggap 15 ya. Kalau yang satu sholat fardu tadi nggak sampai kayaknya 15 menit, anggaplah 5 menit ya kan, sholat zuhur itu sama bersucinya 10. Kalau tadi umpama diperkirakan 10, sekarang kita perkirakan umpama 15 menit, 2 sholat fardu plus toharoh. Umpama jam 6 lebih 15, tadi manjingnya 6 kurang 15 maghrib, padahal dia sudah suci sebelum maghrib manjing, asarnya masih dapat dia suci. Harusnya dia punya ketanggungan sholat zuhur asar ngodoi. Ternyata dia tenang-tenang, tidak sholat, tidak segera mandi wajib. Sampai jam 6.15 pingsan dia. Kan masih cukup harusnya waktunya. Seandainya dia kerjakan tadi cukup nututing untuk mengerjakan, maka dia wajib mengqadha'i sholat zuhur asarnya. Tetap wajib mengqadha'i sholat zuhur asarnya.
Dan juga maghribnya, karena dia nututi untuk sholat itu, karena sholat qadha bisa ditunda. Maghrib kan biasanya dilakukan di awal waktu, dan itu yang punya waktu adalah maghrib. Kalau adraka raka'atan min asri matan fa'adal mani pada masuk maghrib faqat. Itu di isyaratnya walau adraka raka'atan asri matalan fa'adal mani, dia nututi satu rakaat dari asar tapi kembali pencegahnya pada mayasaul maghrib, ya setelah apa yang mencukupi waktu maghrib saja, maka wajib mengqadai maghrib saja, karena itu sohibatul waqt, karena maghrib itu sohibatul waqt. Wa mafadula la yafil asar, apa yang lebih waktunya tidak cukup untuk sholat asar. Hadza lam yashrab fiha qabla al-ghurub wa ila ta'ayyanat, ini kalau dia belum memulai, ya, belum memulai sholat itu sebelum ghurub. Wa ila ta'ayyanat, jika ini kalau dia belum memulai si musolli lam yashraq, belum mulai musolli fiha pada sholat asar qabla ghurub, sebelum terbenam matahari. Jika tidak demikian, maka ta'ayyanat, wajib pula ngodoi asarnya. Ya. Kalau ada kemudian asal kotor kata kemudian maghrib kadzalik wajibatil asar. Jadi dikatakan kalau dia cukupnya untuk sholat maghrib saja, cukupnya waktu setelah dia apa? Dia suci dari haidnya, itu sekedar takbiratul ihram, sehingga dia belum nututi untuk sholat asar di waktunya. Kalau dia masih nututi, harus cepat-cepat dia. Itu harus cepat-cepat dia mandi, cepat-cepat dia sholat asar saat nututnya waktu itu. Bablas ke maghrib tidak apa-apa. Nah, kalau tadi kan dikatakan yasa apa? Adrak apa? Rok'ah min asri kan ya. Dia nututi satu rakaat dari asar, lalu kembali si mane tadi. Maka setelah yasaul maghrib, setelah meluasi waktu maghrib saja, maka yang wajib cuma maghrib saja. Jadi kalau umpama dia mepet waktu maghrib, asar masih ada, cuma terlalu mepet dengan waktu maghrib, suci haidnya, kan harusnya tetap ketanggungan qadha asar sama zuhur, karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Kalau mepet waktu asar, zuhurnya saja yang wajib diqadha. Tapi kalau mepet dia menjelang waktu asar habis, maka dia wajibnya qadha dua, zuhur sama asar. Kenapa? Karena waktu asar adalah waktu darurat untuk zuhur. Maka dia punya ketanggungan kan, zuhur asar. Dia nututi, cepat-cepat dia mandi, nututi sholat maghrib saja. Nututi sholat maghrib toh. Mau sholat asar, mau ngodoi, dapat satu rakaat itu, adrak rakaat. Nututi satu rakaat saja, ya. Asarnya, mau ngodoi asar dapat satu rakaat, ajal mane, si manenya kembali, pencegah sholatnya kembali. Pencegah sholatnya kembali. Ya. Maka apa? Wajib maghrib saja. Ya. Mana tadi? Wajibat faqat. Adrak raka'atan min asri. Masalah fa'adal mani pada mayasul maghrib. Maksudnya dia masih nututi kalau sholat asar satu rakaat. Ya. Maksudnya dia suci sekiranya maghrib belum anjing, seandainya dia
sholat langsung nututi asar 1 rakaat. Terus masuk maghrib, ya saul maghrib. Masuk maghrib yang mana waktu itu seandainya dia sholat maghrib, nututi sholat maghrib, tapi belum sholat, terus kembali maniknya, penghalangnya, dia cuma wajib ngodoi sholat maghribnya saja karena sohibatul waqt, karena dia pemilik waktu adalah maghrib. Pemilik waktu adalah maghrib. Seandainya tidak kembali maniknya, ya tetap wajib apa? Maghrib, zuhur, asar. Seandainya tidak kembali, ini kan dibicarakan kembali maniknya. Jadi dia seandainya nututi buat sholat asar tadi sebelum maghrib mancing, dia masih nutut 1 rakaat asar, terus masih nutut waktu maghrib, terus kembali maniknya. Umpama 10 menit setelah maghrib mancing, kembali maniknya. Maka yang wajib dia qodoi cuma sholat maghrib saja, karena tadi cuma nututi 1 rakaat ibadah. Dan wajibat yang wajib adalah wa illa ta'ayyanat. Ya, sohibatul waqt. Wa mafadulah, karena itu sohibatul waqt. Karena maghrib itu adalah pemilik waktu, dan apa yang lebih tidak cukup untuk asar, ya kan? Apa yang lebih tidak cukup untuk asar. Hadza illam yashraq ya qoblal ghurub. Ini kalau dia belum mulai sholat asar sebelum ghurub. Jika dia sudah mulai ngodoi asar sebelum terbenam matahari, kok datang maniknya, maka tetap wajib ngodoi zuhur, asar, maghrib. Ya. Ini kalau dia belum yashraq fiha qoblal ghurub, belum memulai sholat asar sebelum ghurub. Ya. Kemudian wa ila ta'ayyanat indah hajim. Jika tidak maka wajib juga asarnya menurut Ibnu Hajar. Walau adraka min al-asri qadrakatain. Seandainya dia nututi daripada sholat asar, menjangkau sholat asar sekedar 2 rakaat. Wa minal maghrib kadzalik, dan dari sholat maghrib juga menjangkau 2 rakaat. Wajibatil asar, maka wajib sholat asar saja menurut Hajim Ibnu Hajar. Walam tajib wahidatun minhuma, dan tidak wajib satu pun dari keduanya menurut Imam Romli. Kalau nututi tadi dari waktu asar 2 rakaat, terus waktu maghrib nututi cuma 2 rakaat. Ya. Umpama dah sampai 10 menit mancing maghrib, kembali maniknya, dan tadi dia sudah hilang maniknya berupa haid, pencegah sholatnya berupa haid sudah hilang. Umpama dia cepat-cepat, seandainya cepat-cepat dia masih nututi 2 rakaat asar, 2 rakaat tok. Terus maghrib mancing, seandainya dia langsung sholat maghrib, dia masih nututi maghrib cuma 2 rakaat, maka wajibatil asar. Maka menurut Ibnu Hajar seperti itu kasusnya, wajib sholat asarnya saja. Sedangkan Imam Romli mengatakan lam tajib wahidatun minhuma, tidak wajib satu pun dari asar dan maghrib. Ini yang sering ngalami, walaupun manik itu kan pingsan itu termasuk manik, tapi yang sering terjadi ini namanya zawalul manik sama turuul manik. Ini kasus yang rawan salah paham. Bahkan santri kadang-kadang juga salah paham terhadap zawalul manik sama turuul manik. Datangnya manik sama hilangnya manik. Manik itu pencegah sholat. Itu gila, haid, nifas, itu kan pencegah wajibnya sholat. Tapi yang sering terjadi di kasus ini jelas adalah haid. Karena haid pasti kalau perempuan hampir yang normal ya, perempuan normal itu tiap bulan dia haid. Pasti kena, bisa jadi kena zawalul mani sama turul mani ini. Ini harus dipelajari. Makanya saya sering jelaskan ini ke perempuan. Karena yang sering ngalami zawalul mani turul mani itu perempuan. Pingsan kan jarang, kan tidak semua orang masuk apa pingsan kabeh kan tidak mungkin. Tapi haid kan perempuan pasti kena toh, pasti akan ngalami zawalul mani turul mani ini, bisa jadi ngalami, kemungkinan besar ngalami zawalul mani sama turul mani. Ya.
Terus apa? Masih disyaratnya walau adraka ma yasaul asra wal maghrib, seandainya nututi sapa musolli dari orang tadi, syakhs tadi, ma yasaul asra wal maghrib, apa waktu yang mencukupi salat untuk salat asar dan salat maghrib, ma tahara bersama bersuci, duna zuhri, bukan zuhur. Ya. Ta'ayyana sarful maghrib wal asri, maka wajib dia gunakan untuk maghrib dan asar. Saqata zuhur, maka gugurlah zuhur. Wakala yuqalu bima law adraka akhiral isya. Demikian pula yang dikatakan pada apa-apa kasus yang law adraka, seandainya nututi syakhs tadi akan akhir salat isya, qis alaihi. Walau adraka awal isya, seandainya nututi si syakhs tadi akan awal isya, qadra salati rakaat, sekadar 3 rakaat, lam tajib hi awal maghrib, maka tidak wajib isya, tidak juga maghrib. Ya. Itu juga berlaku tadi, zuhur tadi yang saya contohkan. Zuhur kalau kurang sedikit berapa detik, zuhurnya habis, mau mancing asar, terus suci headnya, sehingga gak bisa nututi, kalaupun dilakukan sholat itu gak bisa nututi sholat zuhurnya. Terus masuk mancing asar kan, mancing asar, terus dia nututinya cuma sekedar sholat asar saja, terus datang lagi manik pencegah sholat, umpama si wanita tadi pingsan, maka yang wajib mengqadha zuhurnya, mengqadha asarnya saja, karena dia yang punya waktu, karena dia punya waktu. Sama dengan itu tadi. Kecuali kalau nututi zuhur asar umpama 20 menit, kok dia leha-leha atau 25 menit sampai jam 3 lebih 25, umpama asalnya jam 3 pas, datang pencegah sholatnya yang lain, yaitu berupa hilang akal kan, pencegah sholat, pencegah wajibnya sholat, maka dia nanti ketika siuman tetap wajib ngodoi zuhur dan asar tadi, Bang. Ya. Kalau gak nutut tadi asar cuma nutut 2 rakaat atau 3 rakaat, ya, zuhur dari kasusnya yang 2 tadi, ya, maghrib juga cuma zuhur cuma nututi 2 rakaat, asar cuma nututi 2 rakaat umpama. Ya, ini anggap 2 rakaat itu 2 menit umpama, 2 menit sebelum zuhur habis, ya, 2 menit sebelum zuhur habis itu dia suci dari haidnya, atau anggap 4 menit 5 menit sebelum sama toharonya lah, sama bersuci, itu habis haidnya, suci haidnya 3 menit atau 4 menit sebelum zuhur habis, sebelum mancing asar, suci haidnya. Seandainya dia sholat itu dia cuma nututi zuhur 2 rakaat terus keluar waktu, tapi belum sholat dia. Masukkan asar, mancing asar, nggak sampai nututi, seandainya waktu itu dikadarkan, dia mungkin cuma dapat sholat asar 2 rakaat terus datang lagi penghalangnya, yaitu pingsan, umpama jam 3, asalnya jam 3 lebih 2 menit atau 3 menit dia pingsan, maka nututi, seandainya sholat dia cuma nututi zuhur 2 rakaat di waktu zuhur sebelum mancing asar, cuma nututi asar 2 rakaat, maka seperti tadi yang wajib adalah, ya, wajibatil asru menurut Imam Ibnu Hajar. Yang wajib adalah berarti zuhur kalau dalam kasus ini tadi. Yang wajib adalah zuhur. Menurut Imam Romli tidak wajib salah satu dari satu pun dari keduanya, tidak ada yang lam tajib wahidatun minhuma. Itu kalau sama-sama enggak nutut, Bang, waktunya sama-sama tidak
nutut. Maka menurut Imam Romli tidak wajib salah satu, la zuhur wala asar. Menurut Imam Ibnu Hajar wajib zuhurnya saja. Kalau 2 rakaat ada separuh nututnya. Ya. Kemudian atau ilam yashra' fiha ay fi taharah bisa juga. Belum mulai dalam taharah sebelum ghurub. Belum sholat sebelum ghurub. Wa ila ta'ayyanat. Ini saya ulang. Ya. Ada beberapa kasus ya tentang hilangnya manik. Ini pentingnya. Zawalul manik sama turu'ul manik. Saya ulang. Kalau dia nututi, ada berapa kemungkinan kasus. Kalau dia nututi sholat bersuci dan sholat sempurna, wajib dia segera bersuci dan sholat sempurna. Ini seandainya bersuci dan sholat sempurna. Ya bersuci ini jangan, sekali lagi saya perlu jelaskan, jangan digambarkan mandi sak keramase sak tutuk-tutuke. Bersuci ini dalam arti mandi yang wajib, karena yang cukup untuk sahnya sholat kan mandi wajib itu kan pokoknya rata seluruh badan kan gitu. Sampo kan apa jadi syarat? Bukan kan? Tidak syarat, sampoan ini kan tidak ada syarat. Maka kalau umpama mepet waktunya, seandainya dia nututi sekedar bersuci wudunya dan mandinya itu, bahkan menurut pendapat yang mengatakan mandi itu sudah include sama wudu, karena hadas besar sama hadas kecil, ada sebagian pendapat mengatakan sudah masuk. Bersucinya itu nutut sama sholat 4 rakaat zuhur nutut, harus segera dia segerakan. Dia bersuci segera dia sholat zuhur 4 rakaat, pas 4 rakaat tidak lama zuhurnya habis. Kalau dia sampai leha-leha di sini, jelas dia tetap wajib ngodoi sholat zuhurnya karena masih nutut. Tapi kalau mepet waktunya, ini kasus lain kedua, ini kasus anggap itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau mepet waktunya, ya, mepet waktunya zuhur itu tadi mepet waktunya menjelang asar. Maka nggak sampai sempurna zuhur 4 rakaat. Nggak sampai sempurna zuhur 4 rakaat. Kalau kita anggap normal ya, kita belum bicara kembalinya manik ya. Belum bicara tentang ada audul manik, kembalinya pencegah sholat. Maka kalau tanpa kita bicara kembalinya pencegah sholat, dalam kasus umrah kita sudah bahas tadi, meskipun sekedar takbiratul ihram tetap wajib ngodoi zuhurnya. Kalau setelah itu tidak ada penghalang lagi, Bang. Apalagi kalau dia nututi zuhur sempurna, lebih wajib mengkodok zuhur. Yang ini yang sekarang kita bicarakan kalau maniknya itu kembali. Bang, kalau ada manik lagi, umpama gampangannya saya kasih contoh yang gampang, headnya suci, lepas dari satu manik, head kan manik penghalang sholat, suci dia dari headnya, tapi kena manik pencegah yang lain, itu pingsan, tidak sadar, akal sehatnya tidak, itu penghalang sholat yang lain, headnya suci terus pingsan. Maka kalau jelas headnya suci itu menjelang menjelang asar habis, zuhur habis, menjelang mancingnya asar, dia headnya suci, terus langsung pingsan pas asar masuk, maka jelas tidak wajib mengkodok. Pas asar masuk pingsan, tadi headnya sudah suci, harusnya kan kalau seandainya ada pingsan dia wajib mengkodok zuhur. Tapi ternyata asar mancing langsung pingsan, kan nggak ada waktu untuk ngodoi, nggak cukup waktu untuk ngodoi zuhur.
maka dia tidak wajib mengqadai zuhur. Begitu juga umpama asar masuk, dia belum pingsan, dapat 1 menit, jam 3 lebih 1 menit dia pingsan, ya nggak nututi. Seandainya sholat zuhur sempurna, nggak nutut, ya, maka tidak wajib. La asar wala zuhur, karena sama-sama tidak nutut, ya. Kecuali kalau dia nutut, ya dari suci haidnya tadi kan menjelang asar, zuhurnya mau habis, dia suci haidnya. Seandainya dia nutut cuma 1 sholat 4 rakaat saja, nututi cuma 1 sholat, katalah 5 menit plus toharonya 1 menit, katalah 6-7 menit. 3 lebih 7 dia pingsan, habis suci dari haidnya dan dia pingsan 3 lebih 7 menit. Maka yang wajib cuma mengqadai sholat yang sohibul waqt, yaitu asar. Karena sohibul waqtnya adalah asar. Zuhur kan rencananya mau dia qadai kan gitu, rencananya mau dia qadai, maka dia cuma wajib mengqadai sohibul waqt asarnya. Kalau nututi, dia suci haidnya tadi nututi 1 rakaat sholat zuhur, umumnya 1 atau 2 atau 3 menit sebelum asar mancing dia suci. Seandainya nututi cuma 1-2 rakaat. Nah, terus kemudian pingsannya jam 3 lebih 7 menit. Jadi setelah nututi sholat 4 rakaat asar, zuhurnya tadi kan seandainya sholat nututi 2 rakaat, tapi kan dia belum sempat, masih bersuci dan maka bagaimana kalau dia sudah mulai bersuci sebelum asar masuk, atau bahkan sudah mulai sholat sebelum asar masuk, terus mancing asar, maka nanti tetap mengqadai, tapi dia tidak lakukan. Dia sudah bersuci sebelum asar masuk, maka dia tetap wajib mengqadai zuhur dan asarnya. Itu kalau dia sudah yashra', ada ilam yashra' biya qabla ghurub. Kalau dia belum mulai, ya, kalau dia belum mulai untuk bersuci, maka dia cukup wajib mengqadai sholat yang punya waktu saja, yaitu asarnya saja. Paham ya? Kalau dia belum mulai sama sekali bersuci sebelum asar mancing, belum mulai bersuci, terus gara-gara itu gak nutut karena belum mulai bersuci, maka dia tidak wajib kecuali mengqadai sohibul waqt. Dan kalau dia sudah mulai bersuci, sudah cepat-cepat dia bersuci, maka dia tetap wajib mengqadai zuhur dan asar. Terus kasus yang lain tadi itu, seandainya dia nututi sholat yang mepet tadi dengan sholat yang baru, nututi separuh-separuh, sucinya itu menjelang asar masuk sekitar 5 menit, mungkin nututi sholat 2 rakaat separuh zuhur, terus separuh asar nututi, terus datang lagi penghalangnya itu pingsan di waktu yang separuh asar. Ya kan? Maka menurut menurut Imam Ibnu Hajar, yang wajib adalah zuhurnya saja. Kalau itu kan kasusnya asar ke maghrib ya, yang di situ kasusnya yang ditulis itu asar ke maghrib, maka yang wajib adalah asarnya. Kalau menurut zuhur ke asar, maka yang wajib zuhurnya saja. Menurut Imam Ibnu Hajar. Dan menurut Imam Romli tidak wajib salah satu dari keduanya, la zuhur wala asar, tidak wajib dua-duanya.
Itu kasusnya. Beberapa kasus zawalul mani. Walau tara amaniun ka'an junna, walau junna, seandainya menjadi gila. Seandainya menjadi gila. Siapa syakhs? Au hadat, atau menjadi, atau datang headnya, atau head siapa perempuan, au umiya alaih, atau pingsan atas syakhs awal waktu, di awal waktu, wajibal qadha, maka wajib qadha, mengqadha salat yang datang waktunya itu tadi. In madha, jika berlalu, apa qadrul fardi, apa sekedar yang cukup untuk salat fardu ma'at tuhri, bersama dengan bersuci. Illam yumkin takdimuhu, jika tidak memungkinkan untuk mentakdimnya. Ini tentang turu'ul mani. Yang tadi yang kita bahas tentang zawalul mani, kasus hilangnya penghalang sholat. Yang ini yang barusan kita baca ini kasus tentang toro'ah, toro ayat ro'u, turuan atau turu, ada yang baca turuan, ada yang baca turuan pakai tasdid waw, sehingga ada yang mengatakan turuul mani, atau ada yang mengatakan turuul mani atau turuul mani, turuul mani atau turuul mani, majiul mani, datangnya penghalang. Jika gila atau menjadi head di awal waktu sholat. Tadi kan kita bahas semua di akhir waktu, itu hilangnya zawalul mani. Sekarang turul mani, datang penghalang sholat berupa apa? Gila berupa head atau pingsan di awal waktu zuhur umpama. Maka apa? Wajibal qadha, maka wajib mengqadai sholat zuhurnya. Syaratnya in madha qadrul fardi, itu syaratnya. Jika berlalu sekedar sholat fardu dan ma'at tuhri, bersama dengan toharo, bersuci. Ilam yumkin, jika tidak memungkinkan untuk mentakdim. Yang tidak memungkinkan untuk mendahulukan toharo itu adalah kasus salisil baul, untuk orang yang mustahak atau yang daimul hadas, itu yang tidak memungkinkan takdimut toharo. Berarti ini dihitung toharonya, dihitung sekali waktu sekedar bersucinya. Kalau tidak memungkinkan mendahulukan bersuci, berarti kalau memungkinkan mendahulukan bersuci, waktu bersucinya tidak dihitung, waktu sholatnya saja. Seandainya dicontohkan ya, ini contoh dari kasus itu. Kali apa? Gila, haidnya datang, gilanya, datang haidnya, datang pingsannya di awal waktu zuhur. Contoh zuhur mancing 11:30. Ya. Seandainya dia tadi sholat zuhur langsung, waktu mancing zuhur dia sholat zuhur langsung. Seandainya begitu, masih nutut. Dia tidak sholat, belum sholat, nanti saja. Tiba-tiba dapat 15 menit setelah mancing zuhur. 15 menit setelah mancing zuhur, datang headnya. Atau orang itu pingsan, tidak sadar diri. Maka nanti ketika siuman atau ketika suci dari headnya, dia wajib mengqadha sholat zuhurnya yang tadi itu. Karena seandainya dia pakai sholat zuhur tadi masih nutut, dia tidak sholat zuhur yang itu tadi ya, bukan sholat zuhur tiap hari, tidak. Sholat zuhur yang tadi itu. Ya. Tentu. Karena seandainya sholat zuhur dia masih nutut, masih nututi. Seandainya dia melaksanakan zuhurnya tadi.
Ya. Itu dari di syarahnya ilam yumkin takdimuhu, di situ bikhilaf itu hurin yumkinu takdimu, berbeda dengan bersuci yang memungkinkan untuk didahulukan dari waktunya. Fala istaratu itisa'u ma adrakau minal waktu, maka tidak disyaratkan apa tisa'u, apa keleluasaan ma adrakau, apa yang nututi siapa syakhs hu akan ma minal waktu, daripada waktu. Ini waktu untuk bersuci. Ila lil fardi, kecuali untuk sholat fardunya saja yang dihitung. Toharonya tidak dihitung. Kenapa? Liannya yumkin takdimu, karena dia masih memungkinkan mendahulukan. Berbeda dengan Zaul Mani ya. Kalau kasus Zaul Mani tadi, waktu sholat dan waktu toharonya dihitung. Karena dia kan tidak tahu, tidak menyangka bahwa haidnya bakal berhenti, dan orang haid kan belum boleh wudhu. Walaupun dia menyangka, oh sebentar lagi haid saya mau berhenti, karena perempuan biasanya kalau teratur haidnya dia bisa hafal kapan dia berhenti umpama haid. Oh sebentar lagi haid saya mau berhenti. Nggak boleh kan dia wudhu waktu dia haidnya masih ada. Maka kan tidak memungkinkan takdimut toharo tidak memungkinkan. Tapi di kasus turu'ul mani, takdimut toharo itu memungkinkan. Maka toharo tidak dihitung. Waktu toharonya tidak dihitung dalam kasus turu'ul mani. Tapi dalam kasus zaul mani, waktu yang diperlukan untuk toharo itu masuk hitungan, termasuk waktu sholat dan waktu toharo. Tapi waktu turu'ul mani yang dihitung cuma waktu sholat saja, kecuali kalau dia salisil baul atau istihadzah yang dia memerlukan, yang dia tidak bisa takdimut toharo, maka baru dihitung waktu bersuci. Anda bertanya? Masih dulu lah. Ini kasusnya memang agak pelik. Maksudnya tidak pelik kalau dia perhatian terhadap kasus ini. Anda bertanya tentang ini, zaul mani sama turun mani. Ini kasus penting ya. Ini kasus penting dalam masalah fikih, terutama bagi persyaratan perempuan. Kenapa? Karena yang manik yang rutin istiqomah ada maniknya itu perempuan. Walaupun kasus zaul mani turun mani ini bukan hanya khusus perempuan, karena yang pingsan kan bukan hanya perempuan. Cuma manik yang istiqomah datang itu kepada perempuan itu haid, tamu bulanannya datang bulan pasti ada. Ini wajib diketahui. Ini sering saya sampaikan kasus ini pada ketika jalsah, terutama ketika ibu-ibu perempuan, itu sering saya sampaikan kasus. Karena jarang kadang yang ngerti. Kadang ngerti pun kadang nggak disampaikan, atau mungkin lupa atau apa, nggak tersampaikan ke ibu-ibu, ke perempuan. Padahal ini penting kasus ini. Sebagaimana kasus haid dan nifas itu juga penting bagi perempuan untuk mengetahui yang sudah kita lalui pembahasannya tentang haid dan nifas. Ada ini Pak, apa namanya, Safinatus Shalah ya. Ada? Di rumah belum bawa? Ada? Bawa?